Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Anak-anakku semua, para siswa-siswi MI Majlatul Ulum yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Di kesempatan ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka Tausiah Ramadan 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Mudah-mudahan perkumpulan kita membawa berkah, rahmat dan manfaat buat kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah, suri tauladan kita, Nabi Al-Karim, Nabi Al-Aziz, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara ikan paus, pernahkah kalian melihat atau mendengar ikan paus? Mungkin kalau secara langsung mungkin kita belum melihatnya. Kita hanya bisa mendengar, melihatnya melalui televisi, melalui berita-berita di televisi. Ikan paus bernapas dengan paru-paru. Biasanya kalau ikan bernapas dengan insang, tapi ikan paus bernapas dengan paru-paru sama seperti manusia, mempunyai jantung. Ikan paru binatang yang paling besar di lautan, binatang raksasa. Saking besarnya ikan paus bisa menelan manusia, bisa menelan kapal yang besar. Pernah juga kita mendengar ikan paus menelan atau memangsa manusia. Nah, aku yang dirahmati Allah, masih ingatkah kalian Nabi yang pernah ditelan oleh ikan paus? Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada pengikutnya, kepada umatnya suku Ninawa di Mosul, Irak, yang masih menyembah berhala. Nabi Yunus mengajak kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun pengikutnya cuek, tidak peduli dengan ajakan Nabi Yunus. Karena sikap pengikutnya yang cuek, tidak peduli dengan ajakan Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus kecewa, marah, lalu meninggalkan kaumnya, pergi ke samudra lautan. Di lautan terserang badai besar. Badai besar menghantam perahu yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihissalam, dan seluruh penumpangnya tercebur, hancur perahu yang dinaiki Nabi Yunus. Lalu datanglah ikan paus, dan ikan paus tersebut menelan Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Nabi Yunus di dalam perut ikan paus bertobat, bertasbih, berzikir, bertahlil, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim ya Allah. Sesungguhnya aku orang yang teraniaya ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Aku telah berdosa kepadamu ya Allah, meninggalkan kaumku. Ampunilah ya Allah. Karena keseriusan Nabi Yunus untuk bertobat kepada Allah, lalu Allah menerima taubat Nabi Yunus dan memerintahkan kepada ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam. Mendengar perintah Allah, langsung ikan paus mengeluarkan Nabi Yunus. Dimuntahkanlah Nabi Yunus ke daratan. Dan setelah dimuntahkan, Nabi Yunus pergi menemui pengikutnya suku Ninawa di Mosul, Irak.
Melalui peristiwa ini makanya Nabi Yunus diberi gelar Dunun, pemilik ikan paus. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai makhluk Allah harus patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikan paus sebesar pun tunduk dan patuh kepada Allah, disuruh oleh Allah untuk mengeluarkan Nabi Yunus, lalu ikan paus pun mengeluarkan Nabi Yunus ke daratan dengan selamat. Yang kedua, terhadap masalah yang menimpa kita, masalah sesulit apapun, hendaklah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berputus asa. La tayasu min rahillah. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus bersabar karena innal umur idzan saddat masalikuha fasabru yuftahu minha kullamartataja. Sesungguhnya semua urusan, segala masalah yang tidak ada jalan keluarnya, maka sabarlah yang menjadi jalan keluarnya. Kemudian tak lupa kita, di samping kita bersabar, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa silahul mukminin, doa senjatanya bagi orang-orang beriman. Nah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir Pak Rahim tutup dengan pantun, ikan paus pandai berenang, berenang hingga tengah lautan. Jika masalah menghadang, hadapilah dengan sabar dan penuh senyuman. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.